Bening rasa mama itu benar. Lebih baik kita bawa Binar ke rumah sakit sekarang. Siapa tahu kan Binar terluka dan trauma sampai dia lupa ingatan seperti ini, dokter. Tolong dokter tolong lupain dulu aja kesalahannya Binar untuk sementara aja. Dokter lihat Binar kasihan kayak dia baru datang dan dia malah kena musibah, dokter. Tolong dokter. Bening. Bening nggak pernah mohon apa-apa sama dokter, tapi kali ini aja dokter tolong. Lepasin saya! Balik kemana? Saya udah bilang saya itu bukan pelajar, saya cuma dipaksa! Pak, udah dong, Pak. Bapak dengar kan, saya juga kenal sama dia. Dia itu bukan pelacur, dia itu bukan milik bos Bapak. Semua ini cuma salah paham. Salah paham apa? Mikir, salah paham apa? Perempuan ini udah gue beli. Sekarang dia jadi milik gue. Terserah, gue mau jadiin apa? Gue tuh germo, tau lo. Sekarang gue mau jadiin dia pelacur kayak nggak jadi urusan sama lo, tau? Pak, tolong, Pak. Saya kenal sama dia dan saya juga kenal keluarga dia. Mereka itu keluarga baik-baik. Tolong bebasin dia, Pak. Gue nggak mau peduli. Gue udah keluar duit banyak buat beli dia. Sekarang begini aja deh. Kalau gue lihat roman-roman lu sih, lu kelihatannya orang kaya nih. Iya, betul, Bos. Iya. Sekarang kalau lu sanggup bayar dia, ya ganti rugi sama gue ya silakan lu bawa itu perempuan. Bawa. Ya udah, oke, Pak. Oke. Kalau itu emang syaratnya. Saat ini saya cuma punya duit segini. Pak, saya udah nggak punya apa-apa lagi, Pak. Lihat dong, dompet saya itu kosong. Mau atau enggak? Ambil aja, Bos. Ambil aja. Berapa? Ya, lumayan deh. Untung-untung 100%. Sekarang terserah lu deh. Lu mau bawa kemana kayak tuh perempuan? Lu mau jual lagi kayak? Silahkan. Ayo, cabut. Binar, udah Binar. Nggak apa-apa, kamu nggak usah nangis. Mereka udah pergi kok, kamu udah aman. Saya takut. Makasih banyak ya. Makasih banyak karena kamu udah nolongin saya. Udah, ayo kita pulang sekarang. Binar. Halo, Bening. Ini aku, Ning. Mirza. Tolong bilang sama papa dan mama kamu kalau Binar sekarang ada sama aku. Apa dokter? Binar ada sama dokter? Berarti Binar udah balik dong. Mana dokter Bening mau ngomong sama dia? Sekarang Binar masih pingsan, Ning. Dan aku juga nggak jelas kenapa tiba-tiba dia bisa muncul kayak gini. Pokoknya nanti aku jelasin semuanya ya. Sekarang aku harus bawa dia ke suatu tempat. Ning, Binar udah balik. Terus Binar sekarang lagi sama dokter Mirza. Iya, tapi kenapa tadi dokter Mirza langsung tutup teleponnya ya? Dan dia juga bilang dia mau ngajak Binar ke suatu tempat dulu. Dan dia suruh aku sama papa mama untuk ke sana sekarang. Aku nggak ngerti deh, ini aneh banget ya. Tunggu. Jadi dokter Mirza nggak langsung bawa Binar pulang? Oh, tahu ada SMS dari dokter Mirza. Apa-apaan ini? Kok dokter Mirza ngajak Binar ke sana sih? Aku sama mama papa harus ke sana sekarang. Ning, apaan sih, Ning? Dokter Mirza ajak Binar kemana? Halo, Pak. Binar udah balik, Pak. Tolong kasih tahu mama ya. Dan lebih baik kita sekarang semua ke tempat yang Binar mau dibawa sekarang. Saudari Bin, kami sudah menerima semua laporan tentang perbuatan saudari. Pak Mirza sudah menjelaskan semuanya. Oleh sebab itu, kami terpaksa menahan saudari di sini sampai proses penyelidikan selesai dilakukan. Apa ada hal yang ingin saudari jelaskan pada kami? Pokoknya sekarang kamu harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan kamu, Binar.
Binar, kamu kenapa ada di sini, Nak? Kamu dandanan kenapa kayak gini? Binar, kamu nggak apa-apa kan, Binar? Dokter Mirza, Om Yunus, saya telah melaporkan semua perbuatan Binar terhadap saya kepada polisi. Mungkin waktu itu Binar mendorong saya secara nggak sengaja sehingga jatuh. Tapi setelah itu, dia menyembunyikan dan menyekap saya, Om. Dan bahkan Binar mengirim saya ke luar negeri tanpa sepengetahuan orang tua saya. Dan setelah itu, dia menyuruh orang untuk mencelakai saya, Om. Untung saya lolos, kalau nggak sekarang saya udah pasti mati. Jadi sekarang saya mohon maaf karena saya harus melaporkan ini. Enggak! Gak mungkin! Saya nggak melakukan kesalahan apa-apa. Kenapa saya ada di sini sekarang? Dan saya nggak kenal siapa kalian semua ini. Saya nggak tahu kamu siapa, dan kamu siapa. Kenapa kalian semua panggil saya Binar? Nama saya... Bukan. Bukan Binar nama saya. Udah Binar, cukup Binar. Gak usah pura-pura lagi, saya tahu kamu pasti bohong. Kamu itu Binar. Dan buktinya kamu mengenali saya kan? Waktu saya ajak kamu pergi, kamu ikut saya. Gak kenal siapa kamu. Saya nggak tahu kamu siapa, tapi di saat tadi saya memang sedang kabur. Saya lagi buru-buru karena saya dikejar oleh penjahat. Makanya saya pura-pura kenal sama kamu dan saya ikut kamu. Tapi saya nggak tahu kamu siapa. Cukup Binar. Jangan pura-pura lagi ya. Saya ini Dokter Mirza. Kamu pasti mengenali saya. Orang yang udah kamu culik. Dan lihat dong. Ini ada papa dan mama kamu dan ada saudara kembar kamu, Bening. Kamu pasti mengenali mereka kan? Gak kenal siapa mereka. Binar. Ini Papa. Masa kamu ingat Papa? Binar, ini aku Bening. Kamu kok nggak ingat sama aku sih? Ini mama. Kamu pasti ingat sama mama kan, Binar? Enggak! Itu kan, kalian pasti memaksa saya keluar. Saya nggak mau pergi sama kalian. Saya nggak mau. Binar! Binar? Binar? Binar, Pak Mas, Mas, ini gimana sih? Binar kenapa kayak gini? Mendingan kita bawa ke rumah sakit aja sekarang. Sebentar, biar saya suruh dokter datang ke kamu. Udah Pak, nggak usah Pak. Saya dokter, mungkin saya bisa periksa dia di sini langsung. Tunggu dokter, kita nggak tahu apa yang terjadi dengan Binar. Siapa tahu dia sakit. Jadi menurut saya lebih baik sekarang kita harus ke dokter. Kita ke rumah sakit sekarang. Ferdinand, tunggu. Kita nggak punya uang. Mungkin kalau misalnya Dokter Mirza bersedia untuk periksa Binar, siapa tahu. Jangan. Saya nggak setuju. Siapa tahu Binar ada luka dalam. Nggak bisa diperiksa seperti biasanya. Jadi mendingan kita harus bawa Binar sekarang juga ke rumah sakit. Ke rumah sakit mas sekarang juga. Udah. Kita nggak usah ribut di sini. Udah, biar saya yang periksa. Bening rasa mama itu benar. Lebih baik kita bawa Binar ke rumah sakit sekarang. Siapa tahu kan Binar terluka dan trauma sampai dia lupa ingatan seperti ini, dokter. Tolong dokter, tolong lupain dulu aja kesalahannya Binar untuk sementara aja. Dokter lihat Binar, kasihan dia baru datang dan dia malah kena musibah, dokter. Tolong dokter. Bening nggak pernah mohon apa-apa sama dokter, tapi kali ini aja dokter tolong. Tolong lupain masalahnya. Bening tahu Binar itu sangat salah sudah menyembunyikan dokter dan hampir bikin dokter celaka. Tapi Bening yakin pasti Binar nggak lakuin itu semua dengan sengaja. Dokter tahu kan Binar itu sangat mencintai dokter. Binar pasti kecewa karena nggak bisa tunangan sama dokter. Pak, saya berubah pikiran, Pak. Saya rasa saya akan menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Maaf telah merepotkan Bapak, dan kalau Bapak nggak keberatan, saya akan bawa Binar langsung ke rumah sakit. Kalau memang ini keinginan dari Bapak, kami akan segera memproses. Pak, saya kesini
Saya mau kasih itu. Kamu kamu datang malam-malam cuma mau bilang kalau kamu mau mengundurkan diri dari perusahaan. Iya, Pak. Karena saya ngerasa saya udah nggak tahan lagi. Saya pikir selama ini saya menjabat sebagai direktur, itu semua karena permintaan Pak Yunus. Dan sekarang saya tahu kalau ternyata Pak Yunus itu bukan siapa-siapa saya. Apalagi selama ini saya juga nggak punya background sebagai seorang direktur. Cek, sebenarnya saya juga nggak terlalu peduli. Buat saya selama ini kamu kerja cukup baik loh. Tapi menurut saya semua ini agak aneh, Pak. Aneh kalau saya tetap di sini. Karena sekarang sendiri Pak Yunus sedang mengalami kesulitan diusir oleh Bu Rosa. Dan dia kehilangan semuanya termasuk saham-saham yang menyangkut dengan nama saya. Dan itu artinya saya sama sekali nggak tetap berada di perusahaan ini. Oke, Jack. Saya tetap taruh nama kamu di perusahaan saya, Jack. Saya ya nggak ada hubungannya sama Pak Yunus. Saya butuh kamu kerja di perusahaan saya, Jack. Tapi Pak, kenapa Bapak nggak memilih Pak Yunus saja? Karena memang dia lebih kompeten daripada saya kan Pak untuk jadi direktur. Seperti apa yang sudah kamu bilang tadi, Ibu Rosa kan bersih tegang dengan Pak Yunus. Ya, dan Pak Yunus sekarang diusir oleh Ibu Rosa. Ibu Rosa itu pemilik saham terbanyak di perusahaan saya, Jack. Dan saya gimana ya? Saya nggak mau Ibu Rosa menarik sahamnya dari perusahaan saya. Sudahlah, Jack. Siapa lagi yang bisa saya percaya untuk menjalankan perusahaan saya? Kamu kan tahu sendiri. Adam sudah resign. Mungkin nggak ada salahnya kalau gue tetap kerja di perusahaannya Pak Bram. Apalagi sekarang Pak Bram yang minta gue secara langsung. Lagian, kan gaji gue nanti bisa gue pakai buat bantuin bening. Kalau gitu, baiklah. Kalau memang Bapak memaksa, saya akan tetap bekerja di perusahaan ini dan saya akan bantu Bapak sebisa saya, Pak. Berarti anggap aja surat dan apa yang sudah kamu sampaikan sekarang ini nggak ada. Iya, Pak. Terima kasih, Pak.